Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Masih kurang semangat nih. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah secara ragawi di gereja ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita semua P3M Efrata Parung Panjang, para pemuda-pemudi, minum bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars P3M. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anak-Nya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama untuk saat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini Bapa. Kau boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami bersyukur di mana pada hari ini Tuhan P3MI Bapa berulang tahun yang ke-9. Kiranya Kau berkati P3MI Efrata Parung Panjang Tuhan. Biarlah menjadi P3MI menjadi terang dan garam, menjadi berkat, menjadi saluran berkat Bapa dimanapun P3MI Efrata Parung Panjang berada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Putra Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita sama-sama menaikkan tiap doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hadirat Tuhan, kita mau datang ke hadiratnya, kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya.
Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi aku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, Engkau hebat, ajaib perkasa, Mari kami persilakan duduk. Pembacaan epistel firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kristus dan Melkisedek, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Patri. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Belum semangat, belum semuanya di sini yang ngejawab. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, kita bersama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah juga kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Kalau masih semangat, kita sama-sama menyanyi, kita mau bersuka. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan
semangat nih, tapi pada loyo, nggak ada gerakannya sama sekali. Masih semangat gak? Masih. Kayaknya cuma depannya doang yang masih belum, yang belakangnya belum semangat ini. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Oke, yang di rumah juga harus semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita kembali angkat pujiannya dari awal. Kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia timlah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita kembali angkat pujian dari awal. Kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Puji dia timlah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Doa syafaat kita akan dilayani oleh Saudari Febri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam hari sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di rumah Tuhan ini dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah di rumah Tuhan secara ragawi di Minggu P3MIF Rata Parung Panjang saat ini ya Tuhan Yesus. Bapa, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan yang kami masih lakukan, menyakiti hati Tuhan, bahkan hati sesama kami, agar kami boleh layak Tuhan di hadapan-Mu saat ini untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa di sorga. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus dalam masa pandemi ini untuk beberapa jemaat yang masih bekerja di luar sana, kiranya Kau berkati setiap kami, sertai kami dimanapun kami melangkah, dan ajari kami juga takut akan Tuhan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat yang telah dirumahkan, agar kiranya Tuhan memberkati mereka juga dan memberikan pekerjaan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dalam menangani wabah virus COVID-19 saat ini. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami terus menyerahkan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Demikian juga untuk tim medis, para ahli yang dipercayakan juga untuk menemukan vaksin. Tiada yang mustahil Tuhan bagimu, kami yakin dan percaya secepat mungkin Tuhan jawab, sehingga vaksin itu boleh disebarluaskan segera ya Tuhan Yesus. Demikian untuk para pasien dan para relawan yang berjuang di luar sana, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, bahkan kesembuhan boleh ada bagi mereka satu persatu ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk
keluarga jemaat GMI Efrata Parung Panjang, terkhusus untuk hamba Tuhan kami, Ibu Pendeta Linda Tobing, Kau berkati kesehatannya, pelayanannya, agar terus boleh berdampak bagi setiap kami jemaat-Mu, bahkan untuk Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga lepas keluarga di GMI Efrata Parung Panjang. Tuhan menyertai pribadi lepas pribadi, agar iman kami Tuhan boleh bertumbuh terus dalam kehidupan kami, walau ibadah juga masih kami terapkan secara virtual di rumah kami masing-masing saat ini, ya Tuhan Yesus yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, agar setiap kami masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun kami berada, kami boleh tanggap Tuhan dalam melaksanakan social distancing dan physical distancing saat ini. Ajari kami takut akan Tuhan dan boleh patuh juga kepada protokol kesehatan saat ini yang diterapkan oleh pemerintah kami. Bapa di sorga, kami sangat bersuka cita juga Tuhan Yesus pada hari ini. Ada teman kami yang berulang tahun. Untuk Lian, Tuhan, kiranya Engkau berkati dimanapun dia berada saat ini. Engkau berikan sukacita terus kepada Lian, dan biarlah juga panjang umur, kesehatan, pendidikan Tuhan berikan kepada Lian, dan berkat Tuhan boleh terus tercurah bagi Lian, ya Tuhan Yesus yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat kami yang dalam sakit penyakit, yang dalam masa pemulihan. Kau memberkati Tuhan untuk Ibu Norli, Ibu Sianipar, orang tua dari pendeta kami, Pendeta Linda, dan Bapak Daniel Kiri, dan bahkan bagi kami, ya Tuhan Yesus, yang ada sakit penyakit dalam pemulihan juga Engkau memberkati, ya Tuhan Yesus. Apa yang kami minum, apa yang kami makan boleh menjadi sumber kesembuhan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kiranya ibadah ini dari awal sampai akhir, karena kami yakin dan percaya P3 GMI Efrata Parung Panjang boleh terus dibangun sama Tuhan, dan iman kami boleh terus bertumbuh. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dikumpulkan ke depan, ke dalam 2 kotak yang sudah disediakan di depan, dengan berjarak 1 meter sesuai protokol kesehatan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Allah itu baik. Yang
akan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh kami pakai Bapak untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Hadirat ramputan kami, haleluya, amin. Jemaat kami persilakan dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Jonedi Simatupang. Tetapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan. Jadi seperti-Mu. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi saya boleh sapa. Shalom seluruh jemaat Tuhan. Jadi biasanya kalau P3MI, karena berketepatan dengan minggu P3MI, biasanya bilang P3MI, Kristus di atas segalanya. Saya mau coba. Masih ada semangat yang membara nggak? P3MI. Kita ulang. P3MI. Oke, saya kira cuma P3MI, tapi Pak leader kita pun tetap mengatakan Kristus di atas segalanya. Berarti menunjukkan semangat mudanya. Tepuk tangan dulu untuk Pak leader kita dong. Puji Tuhan, berkat kasih kemurahan Tuhan, saya boleh kembali pulang ke rumah saya di sini.
Dan Tuhan memakai hambanya Ibu Pendeta untuk mengizinkan saya di Minggu P3MI untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kami Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dupa Harun pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Kita buka Alkitab kita, Amsal ketiga, ayat kelima sampai dengan keenam. Penuh harapan saya Tuhan boleh memperlancarkan sinyal kita, baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu sekalian yang beribadah melalui live streaming. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Demikian firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, karena berketepatan dengan Minggu P3MI, kita mau melihat kembali. P3MI harusnya seperti apa? Harus bagaimana di tengah pandemi ini? Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tema produktif di tengah pandemik. Saya ulang temanya, produktif di tengah pandemik. Karena kebetulan kita ada kendala pada fokus kita, tapi tidak mengurangi semangat kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik yang berada di tempat ini maupun ikut ibadah melalui live streaming, tema kita berangkat dari satu kata yaitu produktif. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif berarti menghasilkan, membuahkan, mendapatkan. Oleh karena itu nantinya kita akan menggali produktif seperti apa di tengah pandemik ini. Sebagaimana kita mengetahui kitab Amsal ini yang merupakan karya dari Salomo bin Daud, bertuliskan mengenai hikmah dan juga ketaatan umat kepada Tuhan Allah. Kita akan melihat bagaimana pesan yang diingin sampaikan Raja Salomo kepada anak-anak muda, kepada P3MI. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita melihat kalau kita mendengar bicara produktif, secara tidak langsung kita selalu berhadapan dengan hal sedemikian. Banyak sekali di tengah pandemik ini, kaum muda-mudi memilih untuk produktif bermain game. Banyak sekali kaum muda-mudi lebih memilih produktif mengerjakan tugas ketika deadline-nya sudah hampir tiba. Lebih banyak P3MI yang produktif rebahan di atas kasur saja, tapi tidak melakukan kegiatan yang lain. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita akan sama-sama melihat produktif seperti apa yang harusnya ada pada diri kita. Di tengah pandemik yang sudah masuki bulan ke-8, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah, bersama keluarga, bersama saudara, atau hubungan orang tua dan anak, atau sedemikian sebaliknya. Ini menunjukkan bagaimana ada hal baik di balik pandemi ini. Namun jemaat Tuhan, khususnya P3MI, kita melihat ada sesuatu yang menarik di balik pandemi ini. Satu hal yang menarik, kita mulai merenggangkan relasi kita dengan Tuhan. Kita mulai merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai takut dengan apa yang ada. Kita mulai takut dengan keadaan. Kita serba takut sehingga kita merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Satu hal yang perlu dibanggakan dari gereja kita saat ini. Gereja kita terus menggemborkan jemaat untuk memiliki relasi baik dengan Tuhan. Dengan men-sharekan doa malamnya, bahkan peribadatan melalui Zoom. Tapi apakah kita kaum muda-mudi mengikuti hal seperti itu? Apakah kita muda-mudi justru asik dengan pekerjaan kita sehingga kita melupakan hal sedemikian? Kita menjauhkan diri dari persekutuan. Kita menjauhkan diri dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan betul-betul merindukan kedatangan kita padanya? Tuhan merindukan anggota P3MI Efrata Parung Panjang
Di tengah pandemik ini, sudah masuk bulan ke-8, apakah kita sudah hampir setiap hari menyerahkan sepenuhnya diri kita pada Tuhan? Atau hanya kalau ingat saja? Oleh karena itu, untuk memiliki produktivitas dengan Tuhan, kehidupan bersama Tuhan, ketika kita sibuk menjaga imun kita, ketika kita sibuk memperlengkapi safety diri kita, tetapi kita merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Pada ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kaum muda-mudi, hal produktivitas yang menghasilkan produktivitas yang perlu kita lakukan yaitu percaya kepada Tuhan. Salomo mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di tengah pandemik ini, kita sangat jarang mendengarkan kata percaya. Kita cenderung mendengar kata tidak percaya. Tidak percaya dengan berita yang ada. Tidak percaya dengan informasi-informasi yang ada. Bahkan kita tidak percaya dengan sistem belajar yang online. Sistem belajar di rumah, kita meragukan akan itu. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mau melihat bagaimana Salomo merindukan jemaatnya boleh berhikmat, atau dengan sebutan lainnya hokmah, boleh menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana percaya kepada Tuhan dalam Yesaya 42 dikatakan, ia selalu memegang tangan kananmu, janji yang Tuhan berikan bagi kaum muda-mudi, bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui live streaming, bahwa Tuhan senantiasa selalu ada bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana ketika kita memilih untuk hidup dekat dengan Tuhan tapi kita tidak percaya kepada Tuhan? Kaum muda-mudi, generasi penerus gereja seharusnya menunjukkan hal sedemikian. Oleh karena itu P3MI dirindukan semakin kreatif. Para pengurus boleh semakin kreatif untuk menjaga jiwa yang ada, untuk merangkul jiwa yang ada. Dengan cara meyakinkan mereka bahwa Tuhan boleh hadir di tengah pandemik ini. Sehingga kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita memperbaiki hubungan kita yang selama ini suam-suam kuku terhadap Tuhan. Oleh karena itu untuk memiliki produktivitas pada Tuhan, yang pertama adalah percayakan Tuhan. Lalu jemaat Tuhan, yang kedua yaitu mengandalkan Tuhan. Di tengah pandemik, kita sering diperhadapkan oleh banyak keputusan. Kita dituntut untuk memberikan keputusan. Tapi pada kenyataannya, kita kerap kali mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita. Apa yang ada dalam diri kita, itu yang kita ambil untuk mengambil keputusan tersebut. Bahkan banyak di antara kita kaum muda-mudi memakai segala cara untuk mengambil keputusan, tidak memikirkan apakah hal yang diambil lari dari jalannya Tuhan. Jemaat Tuhan, pada ayatnya yang kelima dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah kaum muda-mudi di tempat ini masih terus mengandalkan Tuhan? Masih terus percaya kepada Tuhan? Tidakkah hati Tuhan begitu sedih ketika kita jauh daripadanya? Bahkan kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita. Lalu mengapa kita terus menuntut Tuhan? Tuhan, kenapa kau berikan sinyal yang seperti ini? Tuhan, kenapa berikan sistem pendidikan yang seperti ini, Tuhan? Mari kita tilik kembali dalam hidup kita. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Mungkin kita mulai jenuh. Apa sih sebentar-sebentar mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan. Kita akan merasa jenuh ketika kita tidak hidup dalam itu. Ketika kita hidup penuh mengandalkan Tuhan, buah-buah Tuhan telah Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan menyediakan sesuatu bagi mereka yang mau mengandalkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita P3MI dan seluruh jemaat Tuhan. Selama pandemik ini, sudahkah kita mengandalkan Tuhan di tengah keluarga kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan otoritas tertinggi dalam keluarga kita? Atau engkau membiarkan orang tuamu berbaring saja di tempat tidur tetapi melupakan di kita, membawa orang tua kita untuk dekat pada Tuhan.
Ataukah kita hanya memilih menyibukkan, memperlengkapi diri sendiri, tetapi orang di rumah kita lupakan? Mari kita andalkan Tuhan. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita tahu bagaimana cara harus merangkul keluarga kita. Jangan setiap paginya kita mengajak orang tua kita untuk bersyukur. Atau kita sibuk dengan sekolah kita, tapi kita lupa. Bahkan setiap malamnya, ibu gembala dan bapak leader serta majelis membagikan pokok-pokok doa. Sudahkah kita mengajak keluarga kita untuk berdoa? Kita yang masih muda sudah seharusnya untuk menunjang iman keluarga kita. Kita yang muda sudah seharusnya bergerak lebih maju. Saat ini sangat banyak media sosial yang boleh menunjang, membantu kita, menjadi bahan kita untuk menjadi lentera di tengah keluarga kita dengan mengandalkan Tuhan. Ataukah kita sibuk seperti bangsa Israel ketika membangun menara Babel, mereka mengakui kekuatan mereka. Mereka hanya mengandalkan kekompakan mereka hingga pada waktunya Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan membutakan bahasa mereka ketika mereka mau membangun menara yang menyaingi kemuliaan Tuhan. Tuhan membutakan bahasa mereka. Kita melihat bagaimana Tuhan sangat merindukan kita P3MI menjadi berkat di tengah keluarga kita. Pertanyaannya, apakah engkau lebih sibuk pergi nongkrong bersama temanmu tetapi keluargamu tidak bertumbuh di rumah? Apakah engkau lebih sibuk untuk pergi berjalan-jalan dengan teman-temanmu tetapi iman di rumahmu seperti itu saja? Saya merindukan di Minggu P3MI ini menjadi awal kita memaksimalkan waktu, memaksimalkan keadaan untuk membawa diri kita dan keluarga kita lebih mengandalkan Tuhan. Tuhan merindukan kedatangan kita. Hal inilah yang membangun relasi kita dengan Tuhan di tengah pandemik. Tuhan begitu merindukan kehadiran kita beserta keluarga kita. Bagaimana jemaat Tuhan dikatakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita mau mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, sudah sepatutnya kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita akui. Ketika Tuhan menunjuk kita sebagai anak di tengah keluarga, mari kita bertanggungjawabkan dengan mengandalkan Tuhan. Ketika kita telah ditunjuk sebagai seorang pengurus di P3MI, yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Atau kita hanya membiarkan program kita hanya sebagai rutinitas biasa saja? Jemaat Tuhan, mari kita melihat kembali, Tuhan sangat merindukan kita mengandalkannya. Mari kita menjadi berkat di keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah P3MI. Jangan suatu ketika keadaan mendesak baru kita mengandalkan Tuhan. Jangan ketika kita tersudut, kita baru mengandalkan Tuhan. Tuhan sangat merindukan kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Di Minggu P3MI saya meyakini kita boleh semakin belajar untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita secara tidak langsung menyusun hubungan kita kembali, menata relasi kita kembali dengan Tuhan. Lalu jemaat Tuhan yang ketiga, yang menurut saya adalah buah dari karya Salomo. Dia mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di tengah keadaan seperti ini, di tengah pandemik yang semakin menekan, angka positifnya semakin bertambah, bahkan angka kematian yang terus bertambah, yang menjadi perenungan. Sudahkah kita mau mengakui Tuhan yang senantiasa bekerja di tengah pandemik ini? Sudahkah kita mau mengakui kehadiran Tuhan di tengah pandemik ini? Atau kita justru merasa kita sehat karena kita sibuk, karena kelebihan kita dalam berolahraga, kelebihan kita dalam menjaga imun kita,
karena kita lebih sering mengonsumsi vitamin C, tapi kita melupai bahwa penyertaan Tuhan. Maukah kita mengakui penyertaan Tuhan? Maukah kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita? Seorang Nabi Yeremia, seorang muda, ketika dia ditunjuk Tuhan untuk menjadi pelayanan. Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, aku masih muda Tuhan. Aku nggak pandai berkata-kata Tuhan, masih banyak yang lain. Tetapi bagaimana kita lihat Tuhan meyakinkan dirinya. Kita melihat bagaimana akhirnya Yeremia mengakui Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupannya. Bagaimana Yeremia mau memakai Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ketika kita mau mengakui Tuhan dalam kehidupan, Tuhan menjanjikan jalan yang lurus. Jemaat Tuhan, kita melihat bagaimana di keadaan seperti ini kita mengakui kehadiran Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Jemaat Tuhan, ketika kita sudah mengakui kehadiran Tuhan, marilah kita sertakan Tuhan dalam pelayanan kita. Sebab bila kita mengakui Tuhan, maka kita akan memiliki usaha apapun untuk terus berkarya di tengah situasi yang sulit. Ketiga poin ini mengajarkan kita sebagai muda-mudi di tengah pandemik, bukan sebagai batasan kita untuk tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi justru di tengah pandemik ini, kita kembali menata kembali relasi kita dengan Tuhan. Kaum muda-mudi, jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang menyaksikan live streaming, kita harus senantiasa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan di tengah pandemi. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya ingin memberikan suatu gambaran. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan P3MI, ada salah satu hewan yang memberikan pelajaran buat saya. Hewan ini tidak besar, sangat kecil, yaitu kutu air, yang sering kita lihat banyak di selokan. Berdasarkan penelitian, kutu air hanya dapat bertahan hidup 5-7 hari. Namun hal yang luar biasa, sampai akhir hidupnya, dia memilih membelah diri untuk memberikan semangat baru, menghasilkan sesuatu yang baru, generasi yang baru. Demikian dalam kehidupan kita saat ini. Ketika badai pandemik boleh menekan kita, bukan waktunya kita berdiam saja atau mati seperti saja. Tetapi waktunya kita memiliki produktivitas di hidup dalam Tuhan. Kita membangkitkan semangat yang baru, muda-mudi di dalam kehidupan kita. Saya merindukan hara kita kaum muda-mudi untuk senantiasa hidup dalam Tuhan. Kini waktunya ketika Tuhan memakai Ibu Gembala sebagai perpanjangan Tuhan. Kini waktunya kita merespon apa yang ada dalam diri kita. Saya mau mengundang tim musik beserta singer untuk maju. Jemaat Tuhan, di tengah pandemi. Boleh semakin merasakan kebaikan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan di tempat ini untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau mau mengakui Tuhan, Tuhan meluruskan jalanmu. Ketika engkau mau percaya Tuhan, Tuhan akan memegang tanganmu. Apakah kita yang mau muda-mudi ini mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita yang muda-mudi melupakan Tuhan begitu saja? Biarlah kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika selama 8 bulan ini kita melupakan Tuhan, ketika selama 8 bulan ini kita menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, Tuhan tidak memerlukan itu. Mari kita renungkan kembali jemaat Tuhan, kita renungkan kembali. Kita renungkan kembali apa yang telah kita lakukan. Mungkin kita melukai hati Tuhan. Mungkin kita mengecewakan Tuhan. Biar Tuhan memudahkan. Bantu kami Tuhan. P3
kami untuk semakin bertumbuh Tuhan. Firman Tuhan ini kita renungkan kembali apa yang telah kita lakukan. Mari kita renungkan kembali bagaimana kita tidak mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, bagaimana kita tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih mengandalkan ego kita, kita lebih mengandalkan kehebatan kita sehingga kita melupakan Tuhan yang rela mati dari kayu salib untuk menolong menyelamatkan kita. Biarlah Tuhan mencurahkan kasih-Nya Tuhan. Mari kita renungkan kembali sejauh mana Tuhan memberkati, menyertai kita, namun kita melupakan Tuhan. Tuhan merindukan saya jemaat Tuhan di tempat ini ataupun live streaming untuk terus rindu datang kepada Tuhan. Syukur kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami untuk boleh beribadah di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk boleh bersekutu di tempat ini. Biarlah momen Minggu P3 ini boleh menjadi awal kami untuk kembali beribadah dengan Tuhan. Syukur kami hantarkan sebagai dupa harum bagi kemuliaan Tuhan. Dikala saat ini jemaat Tuhan merasa tertekan, Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. Ajaib Kau Tuhan, kami boleh merasakan keintiman yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Minggu P3MI boleh menjadi momen kami Tuhan, tidak hanya untuk sementara, namun untuk hari-hari ke depan. Kami boleh semakin produktif dalam Tuhan, memperbaiki hubungan yang ada, untuk semakin percaya pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, untuk semakin mengakui Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan gereja kami serahkan hamba-Mu, Ibu Gembala, beserta para majelis dan seluruh jemaat. Biarkan kami boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kami percaya hari-hari kami senantiasa bersama. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan kami bahwa di tengah pandemi Tuhan pun hadir di tengah kami. Tuhan pun senantiasa bersama. Ajarkan kami Bapa untuk senantiasa bersukacita dan berpengharapan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan, Tuhan yang berkati, yang bekerja Tuhan berkati juga. Untuk mereka saat ini yang lemah fisik ataupun sakit, untuk mereka dalam pemulihan, kami percaya Tuhan segera memberikan mujizat. Terlebih kami serahkan dunia kami dan negara kami agar segera bangkit dari virus. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam bersama. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan tentang Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Pikir, silakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, kepada Allah beri puji. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Jemaat kami silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Ya. Shalom semuanya, terima kasih untuk P3MI yang sudah melayani, dan terima kasih juga untuk Saudara Jonedi, luar biasa ya, produktif, artinya pulang dari sini harus menghasilkan ya, harus berbuat, harus bertindak, harus melakukan apa yang tadi sudah kita dengarkan pada hari ini ya. Oleh sebab itu ini kan Minggu Pemuda, happy birthday untuk pemuda-pemudi Gereja Efrata Parung Panjang, dan selamat Minggu P3MI. Kita dengarkanlah dulu ya kata sambutan dari ketua kita ya, supaya dilihat mana sih ketuanya yang ganteng itu ya. Yo, Amri Pardede, dia marga Pardede, ganteng dan luar biasa sekali dalam pelayanan. Kami persilakan Amri. Halo. Ngomong apa nih Bu? Ya, apa nih Bu? Ya, di sini saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Apa lagi Bu ya? Oh ya, terima kasih buat Bang Ijon yang sudah menyampaikan firman-Nya tadi hari ini, sangat memotivasi kami sebagai terutama pengurus, biar kita bisa menjangkau teman-teman kami lagi di luar sana. Terima kasih juga buat yang tadi sudah melayani, keren banget sih. Aduh, nggak bisa berkata-kata lagi sih, itu gitu doang kali. Terima kasih. Iya. Jadi inilah P3MI kita yang gantengnya luar biasa ya, dan luar biasa sampai luar biasa sekali sampai dia membantu, mengkoordinir semuanya ya para pemuda kita sehingga Minggu Pemuda berjalan dengan baik ya. Kami panggilkan untuk leader kita juga ya mengucapkan kata sambutan. Tadinya kita ada slide ya, beberapa video nanti akan di-sharekan di grup WA, tapi karena ada sedikit korslet. Silakan Bapak leader kita menyampaikan sesuatu, tadinya sudah direkam. Ya, sudah direkam dengan gaya yang sangat gaul ya. Tetapi tidak bisa ditampilkan, nanti akan ditampilkan di WA kita. Baiklah ya, terima kasih. Salam, selamat hari Minggu ya. Selamat kepada P3MI. Semoga terus sukses ya dalam hal karir maupun pelayanan. Sungguh luar biasa ya. GMI Efrata Parung Panjang sudah menetaskan pengkhotbah
ya, Junaidi. Dan nanti bentar lagi khusus saya pribadi itu mendoakan biar dia jadi pendeta yang betul-betul nanti akan eksis terus ya di dalam ini, berkhotbah, terutama terus menjalankan kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, dan semakin heran nanti apa yang dia bawakan dan membawa jiwa-jiwa yang akan menghasilkan jiwa yang terus melayani Tuhan. Ya, kalian harus bangga ya, harus bangga. Nanti di sini banyak menetas-netaskan calon-calon ya, baik itu calon-calon sarjana, calon pengajar. Bagaimana biar kalian itu menjalani hidup itu dengan benar, lurus, tidak berkelok-kelok ya. Dan kami sebagai orang tua melihat jalan kalian itu kemana arahnya. Dan kalau yang masih berkelok-kelok, coba cari jalan yang lurus. Temanya itu produktif, betul, produktif, menumbuhkan, menghasilkan. Nanti di ibu kota baru katanya, diterima di sana sebagai manajer bank Napitupulu, sukses. Dari sini selfie, dari sini juga diistrikan, iya, dari sini ditelurkan semuanya. Jadi coba kalian juga terus produktif, betul kata John tadi, produktif ya. Saya senang gaya John itu ya, jadi nggak fokus diam. Itu biasa kalau saya juga ngajar begitu, wah gerak ke sana, jalan sana gitu. Jadi gerak, jadi nggak diam gitu. Bagus John ya. Jadi orang tidak bosan melihat gerak kita gitu. Jadi semuanya ini. Jadi itu aja. Selamat ulang tahun, selamat terus menjalankan kegiatan kalian, selamat kalian menjalankan kegiatan di gereja maupun di rumah. Terus kalian menjadi anak-anak dan terus kalian menjadi contoh di lingkungan, di pergaulan, dan di keluarga juga kalian sudah harus menjadi contoh yang baik. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. Ya. John, ini masuk tingkat 5 ya? Mau masuk tingkat 5 atau tingkat 4 nih? Tingkat akhir ya? Nah, saya ingat sekali waktu itu tetap rendah hati. Layanin dimanapun berada, tidak memilih-milih tempat. Seperti kata John Wesley, the world is my parish. Dunia ini adalah pelayananku. Ya. Yaitu PTGMI, kemudian istrinya Rasilin juga ya. Dan Rasilin sekarang itu adalah alumni P3GMI dan dia sekarang tim IT di Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2. Tim IT. Nah, jadi jangan berkata aku sudah bosan, aku capek, cukup di sini, aku sudah tua. Saya juga sudah tua loh. Tapi jiwa masih muda. Seperti itu ya. Usia boleh 50 tahun, tapi jiwa 30 tahun. Ya, amin ya. Jangan berkata, wah sekarang masuk P3GMI anaknya muda-muda, masih SMA. Saya sudah mau menikah, saya sudah bekerja. Enggak. Ya, jiwa harus muda. Ya. Saya kalau misalnya nyanyi pas P3GMI, kalau misalnya yang di bawah saya itu nggak mau berdiri, kalau saya berdiri. Karena jiwa saya masih pemuda. Masih P3GMI ya. Mari kita melayani Tuhan melalui gereja kita, lihat mana yang baik dan terus produktif menghasilkan buah dimanapun kita berada. Sama seperti tadi khotbah ya, jangan kita asik-asik di gereja, cuci piring kita belum. Mamanya kasihan di rumah. Tadi khotbahnya pas itu. Kemudian kita melayani di sini, tapi adik-adik kita nggak kita bawa sekolah minggu. Adik-adik kita nggak kita ajari sekolah minggu. Abang kita tidak kita bawa sama Tuhan. Tadi pas itu khotbah itu. Yaitu tidak hanya tapi kepada saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga harus membawa keluarga, siapapun yang dekat dengan saya
untuk selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih. Nah, di sini ada pengurus distrik kita. Kami persilakan untuk Febri mengucapkan sesuatu minggu. Ada pengurus distrik kita, kami persilakan. Senyum. Shalom bagi kita semuanya. Di sini saya P3MI Efrata Parung Panjang tentunya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk P3MI Efrata Parung Panjang yang ke-9 dan selamat Minggu P3MI. Kiranya kita semua P3MI tetap semangat, tetap solid, tetap kompak, dan tetap yakin dimanapun kita berada, kita disertai sama Tuhan dan setiap langkah kita itu Tuhan yang pimpin. Udah. Oh iya, ada salam juga dari pengurus teman-teman pengurus P3MI Distrik untuk P3MI Efrata Parung Panjang, tetap kompak, tetap solid. Udah.